Ya, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isnawan Miko, NPM 251111130013. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori bahasa otomata mengenai pembuatan mesin DFA atau Deterministic Finite Automata. Dan seperti tugas sebelumnya, token yang saya pilih adalah while, as, dan break. Seperti dengan materi sebelumnya ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, saya akan share dulu gambarnya. Bentar ya. Di sini sudah tertampil diagramnya. Sedikit berbeda dengan diagram materi sebelumnya ya. Pertama kita akan bahas dengan keyword atau token well-nya secara formal. Untuk keyword ini didefinisikan dengan 5 tuple. Ada himpunan start, alfabet, start awal, start akhir. Dari Kino diberi input W, while, akan maju ke Q1. Dan dari Q1 Jadi diberi input ke H akan ke Q2, lalu input I akan ke Q3, begitu pula dengan Q4 dan Q5. Dan di tengah jalan jika ada karakter yang tidak sesuai, maka transaksi akan diarahkan ke Q-trap atau dead end ini. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. String diterima while arrow-nya itu melintasi Q0, W, dan sampai dengan Q5. Karena berhenti tepat di Q5, yang merupakan final state, maka string well diterima. Jika string well ditolak, maka proses terhenti di keempat. Karena keempat itu bukan final, maka stringnya ditolak. Dan jika kita mengetik well dengan huruf tambahan S, maka mesin berhasil mencapai Q5, namun karena ada input tambahan huruf S, maka berpindah dari Q5 ke Q-trap sehingga string ditolak. Jadi untuk di sini adalah case sensitif, jadi untuk penulisan jika ada salah tidak sesuai dengan token tersebut, maka dia akan masuk ke reject atau key trap. Yang kedua kita masuk ke keyword S. Nah, bisa dilihat sendiri di sini untuk keyword S-nya. Jalur frekuensinya adalah dari Q0 yang membaca ke E sampai Q6. Sini. Dan membaca ke Q8 dan terakhir membaca ke Q9. Sama dengan perintah while dan yang sebelumnya, jika ada tambahan hurufnya berbeda, maka dia akan beralih ke key trap. Dan untuk keyword break juga gak jauh beda dengan keyword sebelumnya. Jadi pada intinya, DFA ini bekerja secara kaku dan pasti. Sifat deterministik memastikan tidak ada ambiguitas arah transisi
Sebuah string hanya akan dikenali sebagai token yang valid jika ejaannya tepat dan selesainya tepat di finesse masing-masing tanpa ada karakter pengganggu. Mudah dengan presentasi yang saya sampaikan ini bisa diterima jika ada koreksi-koreksi atau tambah-tambahan penjelasan yang ada yang salah kurang tepat bisa dibalas di komen di komentar ya. Sekian presentasi dari saya mengenai DFA untuk token WLS dan BRIC. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa lagi.